Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Maulana Afif Rakimi Bawo. Saya akan menjelaskan terkait aspek dari geofisiknya. Dalam aspek geofisik itu yang akan kita gunakan ada 4 parameter. Yang pertama adalah parameter terkait metode magnetotelluric. Terus yang kedua adalah metode terkait seismic survey. Ketiga adalah metode terkait survei magnetik juga. Dan yang terakhir adalah metode terkait distribusi dari densitasnya. Nah, dari keempat parameter tersebut kita akan mencocokkannya dengan peta dalam lokasi aslinya. Nah, setelah kita cocokkan, dapat terlihat untuk area dekat hot spring yang cocok untuk dibangun sumber produksi dari panas bumi adalah area dekat dengan hot spring 2 dan 6. Mengapa begitu? Karena jika kita ulang kembali dengan metode yang pertama, yaitu magnetotelluric, di situ terlihat bahwa ada 2 magma chamber. Nah, yang pertama itu magma chambernya berada di area Taman Nasional. Nah, dan magma chamber kedua ada di area dari pegunungan yang berada di dekat hot spring 9. Nah, memang bagusnya kenapa kok bisa kita tahu di situ ada magma chamber? Karena di area tersebut parameter dari warnanya itu warna merah, yang artinya di situ tidak ada kayak konduktivitas dari pembacaan parameternya, sehingga kan kita juga mengetahui bahwa panas itu tidak dapat menghantarkan listrik ataupun magnet ya. Jadi dapat kita indikasikan bahwa di situ ada magma chamber. Nah, selain itu ketika ingin kita menentukan sumber produksi, emang bagusnya kita itu dekat dengan sumber panasnya. Nah, dari parameter kedua yaitu survei seismiknya. Survei seismik itu kan menjelaskan terkait dari pergerakan tektonik yang ada. Nah, dari pergerakan tektonik yang ada, kenapa kita mengambil di area 6 dan 2? Karena pada area 6 dan 2 di situ itu ada patahan yang juga ada tulisan down dan up-nya. Nah, alangkah baiknya itu untuk yang area 2 kita ambil yang di down agar tidak terlalu terpengaruh dengan gravitasinya. Nah, untuk yang di area 6 juga kita sebaiknya mengambil yang di sebelah down juga mengikuti sesuai patahannya. Nah, untuk yang parameter ketiga yaitu survei anomali yang terkait densitas itu, di situ terlihat bahwa di area 2 dan 6 itu areanya itu densitasnya rendah, yang dimana itu cukup baik untuk dijadikan sumur, karena area dengan densitas rendah berarti itu cukup baik untuk mengalirkan suatu fluida. Sementara itu untuk yang parameter keempat yaitu survei magnetik, sama sih sebenarnya seperti yang parameter pertama, cuman bedanya dia lebih spesifik. Selanjutnya kita akan lanjut ke aspek geologi. Dalam aspek geologi, kelompok kami menemukan 3 area yang kemungkinan cocok untuk dijadikan sumur produksi dari panas bumi. Area apa aja itu? Yang pertama ada area 6, area 2, dan juga area 9. Namun kalau secara batuan, area 9 ini sebenarnya masih alternatif sih, karena di situ cuma terlihat kurangnya tuh di situ masih tidak terlalu permeable. Nah, kami itu kayak secara garis besarnya juga fault tersebut banyaknya terbentuknya patahan yang cukup permeable emang di area hot spring 6 dan area hot spring 2. Karena masalah matematika, hari ini saya akan menjelaskan tentang aspek geologinya. Berdasarkan aspek geologi, area yang paling sesuai untuk penempatan sumber produksi utama berada di sekitar hot spring 6. Lokasi ini dikontrol oleh keberadaan struktur sesar atau fault yang membentuk rekahan batuan sehingga meningkatkan permeabilitas. Fluida pada sebelumnya selain itu ditemukannya alkali chloride hot spring di lokasi ini yang memperkuat gravitasi dan hubungan langsung dengan suplai panas bumi. Sumber produksi kedua dapat ditempatkan di sekitar hot spring 2 karena area ini berada pada jalur rekahan yang berasosiasi dengan struktur sesar dan berpotensi menjadi jalur aliran fluida panas. Perbedaannya, di lokasi ini tidak dijumpai alkali chloride hot spring, sehingga area ini lebih sebagai zona pendukung produksi. Area di sekitar hot spring 2 masih dapat digunakan sebagai alternatif, mengingat adanya rekahan batuan meskipun intensitasnya lebih rendah, sehingga potensi permeabilitas menjadi sebaik dengan hot spring 6. Baik, selanjutnya adalah aspek geologi hot spring 6. Dalam batuan yang menunjukkan rekahan ini berfungsi sebagai jalur permeabilitas tempat fluida panas, air hidrotermal yang naik dari bawah permukaan menuju permukaan. Warna putih yang mengisi rekahan menunjukkan endapan mineral sekunder, kemungkinan besar berupa alkali chloride. Endapan ini terbentuk akibat perstipasi mineral saat fluida panas naik, mendingin, dan bereaksi dengan batuan sekitar. Sinter chloride menunjukkan kolam sinter silika yang adanya fluida panas bumi bertemperatur tinggi yang berasal langsung dari reservoir atau alkali klorida, menandakan zona flow aktif
aktif, dan potensi panas bumi yang baik. Geologi Hotspring 9, secara geologi, area ini berperan sebagai jalur migrasi fluida panas bumi dan memiliki potensi tinggi dalam sistem panas bumi, baik sebagai zona permeable maupun zona control structure. Pola vein yang rapat dan saling memotong menunjukkan batuan mengalami deformasi kuat, berupa rekahan atau sesar mikro. Zona seperti ini biasanya memiliki permeabilitas tinggi, sangat baik sebagai jalur aliran fluida panas bumi. Selanjutnya kita akan lanjut ke aspek geokemis. Dari aspek geokemis dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan dari Na ratio of pure water C dengan Na konsentrasinya, dapat kita lihat bahwa di antara 1 sampai 10 hot spring itu yang kemungkinan kualitas fluidanya cocok untuk diproduksikan adalah hot spring yang berada di area 1, 2, 4, 6, 7, dan 9. Jadi pada aspek geokemis ini kalau kita mencoba memfilter dari area berdasarkan perhitungan dari Na ratio pure of water, itu disarankan untuk diambilnya yang konsentrasinya itu atau rasionya itu melebihi dari 1. Kenapa begitu? Karena ketika kita menggunakan area dengan konsentrasi yang berada pada rasio 0,8-0,9, itu dapat diindikasikan bahwa kualitas fluida yang ada di area tersebut itu telah terkontaminasi kuat oleh air laut. Nah, yang mana jika kita memproduksikannya itu akan sangat buruk karena kualitas tersebut memiliki sifat korosif dan tidak ada kesetimbangan serta tidak stabil. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang segi environment. Berdasarkan hasil kajian, pengembangan sumber produksi panas bumi di sekitar Hot Spring 6 dan Hot Spring 9 dinilai layak dari aspek lingkungan. Kedua lokasi tersebut berada di luar kawasan lindung seperti Taman Nasional dan Situs Budaya atau Sacred Sites, sehingga potensi gangguan terhadap keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya dapat diminimalkan. Selain itu, jarak lokasi terhadap area permukiman relatif memadai, sehingga dampak kebisingan, getaran, dan aktivitas operasional terhadap masyarakat sekitar dapat dikendalikan. Dari aspek hidrologi dan kualitas air, lokasi sumur tidak berada pada daerah tangkapan air utama maupun alur sungai aktif. Seluruh fluida panas bumi yang dihasilkan akan dikelola dalam sistem tertutup dan dikembalikan ke dalam reservoir melalui sumur injeksi, sehingga tidak terjadi pembuangan fluida ke dalam lingkungan dan resiko pencemaran air permukaan maupun air tanah dangkal dapat dihindari. Dari aspek kualitas udara, sistem panas bumi yang dikembangkan merupakan sistem bertipe cair, liquid dominated, dengan potensi emisi gas non-condensable yang relatif rendah. Pengendalian emisi dilakukan melalui pemantauan gas secara berkala dan penerapan teknologi pengelolaan uap, sehingga dampak terhadap kualitas udara ambien dapat diminimalkan. Dari aspek stabilitas lahan dan geologi lingkungan, lokasi Hot Spring 6 dan 9 tidak berada pada zona rawan longsor aktif. Penempatan sumur direncanakan tidak tepat pada bidang sesar utama untuk mengurangi resiko mikroseismik, sehingga kestabilan lahan tetap terjaga selama tahap konstruksi dan operasi. Secara keseluruhan, dengan penerapan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan dokumen AMDAL, pengembangan panas bumi di sekitar Hot Spring 6 dan 9 dinilai dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan. Dan sekarang kita masuk dalam perhitungan yang dimana kita menghitung hasil data dari SO4, HCO3 dengan Cl untuk mendapatkan hasil S-nya. Nah, itu sekarang kita masuk ke dalam perhitungan untuk menentukan hasil sum, yang dimana kita bisa mendapatkan hasil sum dengan menjumlahkan hasil data dari SO4, HCO3 dengan Cl. Nah, hasil dari sum ini kita akan menggunakannya untuk mendapatkan kita gunakan hasil sum ini agar mendapatkan hasil dari Nanghua Well dengan rumusnya itu 100 kali Cl per S untuk kita bisa mendapatkan hasil Cl. Nah, untuk HCO3 kita masih sama menggunakan rumus yang sama, cuman bagian Cl itu kita ganti di HCO3, sama halnya dengan SO4. Bagian SO4-nya kita ganti ke bagian HCO3 kita ganti ke SO4. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Terus kita plot lagi ke dalam trilinear plot. Nah, dari Hot Spring 6 kita mendapatkan trilinear plot yang dimana itu menunjukkan bahwa dari plot ini kita
dapat mengetahui bahwa hasil fluida yang kita dapatkan itu berada di kandungan chloride. Dan sama halnya dengan hot spring 9, itu kita mendapatkan kandungan dari tridacryloride itu berupa chloride juga. Jelaskan tentang charge balance. Jadi untuk pada slide charge balance yaitu terdapat data water chemistry. Nah, untuk charge balance sendiri itu datanya ada untuk sampel 1 itu 11%, sampel 2 11, sampel 3 11%, sampel 4 10%, sampel 5 10%, sampel 6 11%, sampel 7 10%, sampel 8 10%, sampel 9 11%. Nah, sebenarnya charge balance itu yang baik atau reliable itu di bawah 5%. Nah, untuk charge balance di atas 5% itu kurang unreliable atau kurang reliable, sehingga hasil analisis kimia kurang akurat dan tidak layak digunakan sebagai dasar interpretasi geokimia. Dan untuk dalam plot menunjukkan bahwa fluida berarti bertipe alkali atau chloride water, yang mengindikasikan fluida berasal dari reservoir geothermal dalam dan stabil, sehingga lokasi bersuhu tinggi menjadi target paling perspektif untuk pengembangan lapangan geothermal.